Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan semoga Anda dalam keadaan secerah sore hari ini ya, karena sore ini cukup cerah ya di Bogor ya. Mungkin di daerah yang lain nggak tahu ya, tapi alhamdulillahnya di sini di tempat saya di Bogor eh, cuacanya cukup cerah. Nggak tahu kalau di tempatnya Ustadz Mas Sambas apakah cerah atau tidak ya. Nah, kembali lagi menemani Anda semua sore hari ini. Jadi Ahad ini ada spesial ya, karena kita ada dua rubrik ya. Yang pertama di rubrik Hidup Sehat Islami, Anda bisa lihat setiap pekan ganjil, dan juga rubrik Sains Islam di pekan genap. Dan alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan kali ini di rubrik Hidup Sehat Islami kita akan membahas satu metode pengobatan yang saya yakin Anda pemirsa sekalian cukup famous, tapi mungkin banyak di antara kita yang belum tahu sebenarnya definisinya seperti apa, lalu kemudian bekam yang benar itu seperti apa, lalu kemudian kalau kita lihat juga apa sih pantangan-pantangannya orang bekam itu ya. Insya Allah akan kita bahas pada sore hari ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir via Zoom. Ada Ustadz Mar Sambas. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Sambas. Pak Sambas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hafiz. Gimana Pak Sambas kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas Hafiz. Alhamdulillah ya. Gimana Mas Hafiz, sehat? Ana juga alhamdulillah sehat Pak Sambas. Alhamdulillah. Oke, saya beberapa pekan yang lalu lupa ya untuk memperkenalkan narasumber kita ya. Jadi Pak Sambas ini adalah CEO dari Terapi Center ya, bisa dilihat Instagramnya di @terapisenter kita. Kemudian beliau ini menjadi terapis bekam dan juga Tibu Nabawi lainnya sejak tahun 2009 dan menjadi narasumber di berbagai pelatihan bekam. Nah, kemudian beliau ini menjadi narasumber juga dalam berbagai in-house training bekam atau training yang sifatnya private ya. Jadi juga beliau melayani untuk training-training yang sifatnya private, misalkan untuk komunitas tertentu atau mungkin untuk keluarga dan sebagainya. Dan juga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah ribuan pasien yang terbantu dengan melalui wasilah beliau. Nah, tentu Anda penasaran nih dengan pembahasan kita pada sore hari ini. Jadi jangan lupa untuk menyampaikan pertanyaan Anda atau tanggapan Anda terkait dengan apa yang kita bahas sore hari ini melalui live chat di YouTube ataupun melalui chat di Zoom. Dan jangan lupa untuk like video ini segera kepada sahabat Anda, jangan sampai Anda ketinggalan untuk men-share kebaikan, dan jangan lupa untuk subscribe Peradaban Islam ID, karena subscribe itu gratis, apalagi subscribe channel dakwah. Insya Allah berpahala dan juga bermanfaat. Jangan lupa untuk follow Instagram @peradabanislamid untuk info-info kajian kita selanjutnya, dan jangan lupa untuk kunjungi www.peradabanislam.id. Nah, Pak Sambas, kita mulai kajian kita pada sore hari ini dengan sebuah pertanyaan ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh dengan presentasi oleh Pak Sambas. Sebenarnya bekam ini secara definisi apa? Lalu kemudian apa saja hal-hal yang mesti kita perhatikan dalam bekam? Terutama mungkin kalau yang sering ditanyakan ya, dan saya yakin juga Pak Sambas pasti banyak menerima pertanyaan-pertanyaan seperti ini, adalah soal pantangan-pantangan orang yang habis bekam gitu, atau yang sebelum bekam nggak boleh ngapain gitu-gitu. Tafadhol Pak Sambas. Ya, baik, terima kasih Mas Hafiz. Sebelumnya izinkan saya menyapa pemirsa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, Mas Hafiz dan juga pemirsa Peradaban ID rahimahumullah. Ya, saya sangat yakin Mas Hafiz dan juga para pemirsa sekalian itu sudah sangat familiar ya terkait dengan bekam ini, karena bekam sekarang sudah cukup terkenal ya di masyarakat seperti itu ya. Barangkali di kesempatan sore hari ini ada sisi-sisi yang belum diketahui terkait dengan bekam, atau yang sudah memahami yang mudah-mudahan bisa menambah ya pendalaman terkait dengan bekam ini. Mudah-mudahan ya di awal kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
Ya, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari di sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, Mas Afik, ini tadi pertanyaan dari Mas Afik, ya, apa itu bekam atau al-hijamah, ya. Nah, bekam itu berasal dari kata al-hajmu, yang berarti menghisap atau menyedot, ya. Pemirsa peradaban ID rahimakumullah, ya, makna bekam itu berarti adalah mengeluarkan toksit, ya, dalam darah melalui permukaan kulit. Jadi mengeluarkan toksit atau kotoran-kotoran yang ada di dalam darah, seperti itu, ya. Nah, pemirsa peradaban ID rahimakumullah, sebetulnya bagaimana sih hukum bekam itu? Nah, ya. Imam Ghazali berpendapat, ya, yang dinukilkan dalam kitab Tasyirul Fiqh lil Muslimin Mu'asyir oleh Dr. Yusuf Qardawi, nah, itu mengatakan al-hijamah atau bekam adalah termasuk fardu kifayah, ya. Jika di suatu wilayah tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka semua penduduknya akan berdosa, ya. Namun jika ada salah seorang yang melaksanakannya serta memadai, maka gugurlah kewajiban dari yang lain, ya. Sebuah wilayah kadang membutuhkan lebih dari seorang, tapi yang terpenting adalah adanya jumlah yang mencukupi dan memenuhi seukuran kebutuhan yang diperlukan, ya. Jadi fardu kifayah ternyata, ya, Mas Afik dan pemirsa peradaban ID, hukum dari bekam ini. Jadi harus ada, ya. Dalam sebuah wilayah harus ada praktisi bekam yang menjalankan bekamnya tentunya, ya. Ada praktisi bekam tapi tidak menjalankan bekamnya, itu kan wujudihi keadamihi, ya. Ada tapi seperti tidak ada, ya. Jika sama sekali jika sama sekali tidak ada, maka bisa berdosa tuh satu wilayah itu, ya, Mas Afik, ya. Nah, berikut ini pemirsa peradaban ID rahimakumullah, dalil-dalil bekam, ya. Nah, ini insya Allah dalilnya juga sudah familiar, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairu ma tadawaitum bihil hijamah, ya. Sebaik-baik pengobatan bagi kalian adalah bekam. Subhanallah, ya, pemirsa. Jadi sebetulnya bagi seorang muslim yang beriman kepada Rasul, ketika Rasul mengatakan sebaik-baik pengobatan bagi kalian adalah bekam, maka kita harus menjadikan bekam itu sebagai sebaik-baik pengobatan buat kita. Jadi bekam itu bukan pengobatan alternatif. Nah, ini harus diluruskan, ya, paradigmanya, ya. Nah, kita sering mendengar bekam itu sebagai pengobatan alternatif. Sebetulnya bagi orang yang mengimani Rasul, ketika Rasul menyampaikan ini, justru, ya, kita harus menjadikan bekam itu adalah sebagai pengobatan utama, ya. Pertama, itu adalah perintah Rasul. Kedua, ini adalah ajaran Islam. Jadi bekam itu adalah bagian dari ajaran Islam. Artinya, pada saat kita melaksanakan bekam atau berbekam, maka pada saat itu kita sedang melaksanakan ajaran Islam, ya. Pada saat itu kita sedang beramal soleh, maka proses bekam, ya, selain insya Allah sebagai ikhtiar, ya, selain sebagai ikhtiar untuk mencari kesembuhan, pada saat melakukan prosesnya saja kita sudah memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pemirsa peradaban ID rahimakumullah, ya, dalam hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man ahtazim kana shifaan min kulli da. Barang siapa yang berbekam, ya, ia akan sembuh dari segala macam penyakit. Nah, subhanallah, ya, Mas Afik, ya, luar biasa, ya. Insya Allah, jadi sebetulnya bekam bisa menjadi wasilah, ya, dalam menyembuhkan penyakit, ya. Pemirsa peradaban ID rahimakumullah, bekam juga merupakan oleh-oleh Isra Mi'raj, ya. Jadi oleh-oleh Isra Mi'raj itu bukan hanya sholat, ya, tetapi juga bekam, ya. Nah,
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah aku berjalan melewati segolongan malaikat pada malam aku diisrakan, melainkan mereka semua mengatakan kepadaku, wahai Muhammad, engkau harus berbekam. Nah, subhanallah ya. Jadi pada saat proses Isra Mi'raj ini, Rasul diperintahkan oleh malaikat. Pertama, yang nyuruh itu adalah malaikat. Yang kedua, itu terjadi pada saat sebuah peristiwa agung, yaitu Isra Mi'raj. Ya, Rasul disuruh untuk berbekam. Maka ini juga menjadi petunjuk buat kita bahwa betapa luar biasanya bekam. Ya. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis tentang malam di mana beliau diperjalankan, bahwa beliau tidak melewati sejumlah malaikat, melainkan mereka semua menyuruh beliau Shallallahu alaihi wasallam ya dengan mengatakan, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Jadi pertama yang disuruh adalah Rasul, kemudian yang kedua ya para malaikat itu meminta Rasul untuk menyuruh umatnya untuk berbekam. Maka tentu pemirsa peradaban ID rahimakumullah ya, tidak semata-mata ya bekam itu diperintahkan kepada umat Nabi jika di dalam bekam itu tidak terkandung khasiat yang luar biasa ya. Nah, pemirsa peradaban ID rahimakumullah, ini diantara kelebihan bekam. Jadi titik-titik bekam itu bukan semata-mata berdasarkan anatomi tubuh ansih. Nah, jadi titik-titik bekam itu juga ditentukan langsung oleh Rasul. Ya, jadi titik-titik bekam itu tidak sembarang. Ya, apa ada dalilnya. Jadi titik-titik bekam itu juga berdasarkan dalil, bukan semata-mata ilmu anatomi tubuh semata ya, tapi ada dalilnya. Nah, ini diantara kelebihan ya atau keutamaan ya keistimewaan dari bekam ya. Nah, ini contohnya ya, bahwa dari Jabir radhiyallahu anhu, ada seorang wanita Yahudi dari penduduk Khaybar memasukkan racun ke dalam daging yang dipanggang, lalu menghadiahkannya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengambil bagian kaki dan memakan sebagian darinya. Beberapa orang sahabat yang bersamanya juga ikut memakannya. Nah, tiba-tiba beliau bersabda, lepaskan tangan kalian. Nah, beliau mengirim utusan untuk memanggil wanita Yahudi itu. Lalu beliau bersabda, rupanya engkau telah meracun daging domba ini. Siapa yang memberitahumu? Tanya wanita Yahudi. Beliau menjawab, bagian kaki domba inilah yang memberitahukannya kepadaku. Memang aku telah meracunnya. Dalam hati aku berkata, kalau memang dia benar-benar seorang nabi, maka racun itu tidak akan membahayakan dirinya. Tapi kalau memang dia bukan seorang nabi, maka kami dapat merasa tenang. Nah, jawab wanita Yahudi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memaafkan wanita Yahudi itu dan tidak menjatuhkan hukuman kepadanya ya. Sebagian sahabat yang terlanjur memakannya ada yang meninggal. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan pengobatan dengan hijamah atau bagian atau bekam di bagian pundaknya karena daging yang terlanjur beliau makan. Ya, yang mengobatinya adalah Abu Hindun dengan menggunakan tulang tanduk dan mata pisau. Nah, orang itu budak milik Bani Bayadah dari kalangan Ansor. Nah, pemirsa peradaban ID, dari hadis ini diketahui bahwa titik untuk mengeluarkan racun, ya racun, kalau misalnya terlanjur ada yang keracunan atau ada orang yang keracunan, baik karena gigitan serangga maupun karena faktor makanan atau minuman, titik bekamnya adalah di pundak. Nah, seperti itu. Nah, pemirsa peradaban ID rahimakumullah, dari Sa'id Ibnu Jabir radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, kesembuhan itu ada dalam 3 hal, yaitu dalam minum madu, sayatan alat hijamah atau sundutan api. Namun aku melarang umatku melakukan sundutan ya atau kay.
Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang jika pada sesuatu ada kesembuhan, maka kesembuhan itu ada pada sayatan alat bekam, atau minum madu, atau membakar bagian yang sakit. Dan aku membenci pembakaran atau sundutan api dan tidak juga menyukainya. Nah, pemirsa peradaban ID rahimakumullah, di hadis berikutnya ini juga ada titik bekam, yaitu untuk orang yang terkena sihir atau guna-guna, telur, santet, pelet, tenung dan sebagainya. Ya, di sini Rasulullah SAW pernah melakukan bekam pada kepalanya dengan tanduk ketika disihir orang. Jadi untuk bekam bagi yang terkena gangguan sihir, titik sihirnya adalah di kepala. Ya. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW pernah dibekam bagian tengah kepalanya dan di antara kedua pundaknya, dan beliau bersabda, barang siapa mengalirkan darah ini maka tidak akan mengeluarkan mudarat baginya untuk mengobati sesuatu dengan sesuatu. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah berbekam ketika beliau tengah ihram karena rasa sakit yang beliau rasakan di kepalanya. Ya. Dari Salma, seorang pelayan Rasulullah SAW bercerita, tidak seorang pun mengadukan rasa sakit di kepalanya kepada Rasulullah SAW, melainkan beliau mengatakan berbekamlah. Subhanallah ya, ini juga berarti penjelasan terkait dengan masalah bekam untuk sakit kepala. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW pernah berbekam ketika beliau tengah berihram di bagian punggung kaki beliau karena rasa sakit yang ada padanya. Ya, jadi punggung kakinya itu sakit, maka dibekam di situ. Nah, ini juga menjelaskan ada titik bekam di punggung kaki. Ya. Nah, berbekam dilakukan dalam keadaan perut kosong adalah yang paling ideal, di mana ia akan menambah kecerdasan otak dan menambah ketajaman menghafal. Ia akan menambah seorang penghafal lebih mudah menghafal. Nah, subhanallah ya. Jadi kalau lagi puasa dibekam, nah ini subhanallah ya, malah hasilnya akan maksimal. Ya. Hendaklah kalian semua melakukan bekam ya di tengah tengkuk, karena sesungguhnya hal itu merupakan obat dari 72 penyakit, 5 penyakit gila, kusta, belang, dan sakit gigi. Nah jadi tengah tengkuk, nah, itu adalah titik untuk 72 penyakit. Jika terjadi panas memuncak, maka netralkanlah dengan bekam, sehingga tidak terjadi hipertensi pada salah seorang di antara kalian yang akan membunuhnya. Jadi ketika orang demam atau panas, itu juga bisa dibekam ya untuk menormalkan panas tubuhnya. Ya. Berbekamlah, sehingga darah tidak akan mengalami hipertensi yang dapat membunuh kalian. Sesungguhnya Nabi SAW jatuh dari kuda beliau dan menimpa batang pohon sehingga kaki beliau patah. Ya, Waqi radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Nabi SAW berbekam di bagian kaki yang terkilir, begitu ya. Kalian harus berbekam ya di rongga tengkuk karena sesungguhnya ia dapat menyembuhkan dari 5 penyakit. Nah, berarti ada titik bekam yaitu rongga tengkuk, di mana titik ini bisa menyembuhkan 5 penyakit. Ya. Kemudian bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan bekam pada pinggulnya karena penyakit pegal-pegal atau capek yang dideritanya. Berarti ada titik bekam yaitu di pinggul, ya berdasarkan hadis ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pernah melakukan bekam sebanyak 3 kali pada kedua pelipisnya. Ya. Nah, barang siapa berbekam di puncak kepala maka akan menghilangkan 100 penyakit. Ya, subhanallah ya. Jadi itu penjelasan tentang titik-titik bekam dan juga khasiatnya yang berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa peradaban ID rahimakumullah, berikut adalah manfaat bekam. Ya, yang manfaat bekam ini juga berdasarkan hadis. Jadi bukan semata-mata perkiraan manusia, tapi manfaat ini berdasarkan hadis. Manfaat bekam, pertama mengeluarkan racun, kedua untuk penyakit gila, ketiga untuk sakit gigi,
keempat untuk gangguan sihir, kelima untuk sakit kepala, keenam untuk menambah kecerdasan otak, ketujuh menambah ketajaman menghafal, kedelapan untuk sakit punggung kaki, kesembilan mengeluarkan darah kotor, kesepuluh meringankan otot kaki, ya, 11 mempertajam pandangan mata, 12 menetralkan panas badan, 13 untuk kaki yang terkilir, 14 untuk mencegah hipertensi atau darah tinggi, 15 untuk penyakit kusta, ya, 16 untuk pegal-pegal pinggul, 17 insya Allah untuk segala macam penyakit lainnya, ya. Pemirsa peradaban ID rahimakumullah, ya tadi ya, manfaat itu semata-mata juga karena ada dalilnya. Jadi manfaat berdasarkan dalil. Ya subhanallah. Ya inilah diantara keistimewaan dari bekam. Ya perintahnya ada hadisnya, titik-titiknya ada hadisnya, manfaatnya juga ada hadisnya. Nah, Mas Afik dan pemirsa ID rahimakumullah. Nah, ini di antara tema materi hari ini juga pengenalan, ya pengenalan dari pengobatan bekam. Yang pertama tentu yang dibutuhkan adalah cupping set, ya atau mangkuk bekam. Yang kedua cawan atau baskom ceper untuk menyimpan mangkuk bekam. Yang ketiga vakum atau pompa, ya. Yang keempat pen lancet atau pulpen bekam. Yang kelima adalah jarum bekam. Yang keenam sarung tangan atau glove. Yang ketujuh masker, ya pelindung mulut dan hidung. Yang kedelapan tisu. Yang kesembilan minyak zaitun. Yang ke-10 botol semprot untuk minyak zaitun, yang ke-11 alkohol, yang ke-12 botol semprot untuk alkohol, yang ke-13 adalah plastik sampah. Kemudian yang ke-14 adalah gunting, yang ke-15 adalah pisau cukur, yang ke-16 adalah wadah atau ember untuk sterilisasi 2 buah, yang ke-17 adalah jepitan mangkuk bekam. Ya. Nah, ini ya, tadi yang ditanyakan oleh Mas Afik nih, pantangan-pantangan. Nah, ya. Pemirsa peradaban ID rahimakumullah, ada orang yang tidak boleh dibekam, ya. Pertama adalah orang yang menderita kanker darah. Kedua, orang yang menderita infeksi kulit yang merata. Ketiga, orang yang menderita hepatitis A atau B yang sedang dalam kondisi parah. Keempat, orang yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah. Kelima, orang yang sedang mengkonsumsi obat perangsang. Keenam, wanita hamil pada 3 bulan pertama. Ketujuh, orang yang sedang kesurupan, baik karena ketumpangan, terkena sihir, atau guna-guna, atau teluh, atau santet. Kedelapan, orang yang sedang menderita kedinginan. Kesembilan, orang yang fisiknya sedang sangat lemah, atau sedang kelelahan, atau sedang kelaparan. 10 orang yang baru selesai donor darah, 11 orang yang sedang kekenyangan, 12 orang yang sedang menderita dehidrasi atau kekurangan cairan, 13 orang yang sedang menderita ketidakstabilan emosi, 14 orang yang sedang mengalami ketakutan berlebihan. Nah, ini orang yang tidak boleh ya untuk dibekam. Nah, jenis-jenis bekam. Ya, pemirsa peradaban ID rahimakumullah, bekam itu ada 4 jenis. Pertama, bekam kering atau bekam angin, ya sedotan hanya sekali dan dibiarkan selama 5-15 menit. Ya, ini pengenalan ya. Pengenalan tentang pengobatan bekam terkait dengan jenis-jenisnya. Yang kedua, bekam luncur. Nah, caranya dengan mengoleskan minyak zaitun pada permukaan kulit, kemudian letakkan cupping set, lalu hisap dan gerakan perlahan-lahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bekam tarik. Nah, caranya adalah dengan melakukan penghisapan beberapa detik, lalu tarik dan ulangi lagi sampai kulit terlihat kemerahan. Kemudian yang keempat adalah bekam basah. Nah, bekam jenis inilah ya terjadinya proses detoksifikasi atau keluarnya racun-racun dalam tubuh dengan cara melukai permukaan kulit. Nah,
Ini juga hal-hal yang harus diperhatikan nih Mas Afik ya, terkait dengan pantangan-pantangan tadi nih. Ya, pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan sesudah bekam. Pertama, bekam wanita dilakukan oleh wanita. Bekam laki-laki dilakukan oleh laki-laki. Ya, kecuali suami, istri, bebas ya. Yang kedua, hindari pembekaman langsung sesudah mandi, ya minimal 1 jam setelah mandi. Yang ketiga, hindari pembekaman langsung setelah muntah. Harus makan dan minum sesuatu dulu. Minimal 2 jam setelah makan dan minum sesuatu. Ya. Yang keempat, hindari pembekaman langsung setelah makan. Yang kelima, makan berat 2 jam sebelum bekam. Ya. Yang keenam, jika pasien pingsan, gelas bekam segera dicabut, baringkan pasien, oleskan minyak zaitun pada bagian tengkuk, dan angkat kakinya setinggi mungkin. Tidak perlu khawatir, terkadang hal tersebut terjadi dikarenakan kondisi pasien yang sedang kurang fit. Nah, ini ya Mas Afik dan pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, ini SOP bekam. Nah, ini perlu diperhatikan ya ketika ingin mengenal pengobatan bekam. Sebelum pembekaman, yang pertama menyiapkan peralatan bekam. Yang kedua menyiapkan diri sendiri. Nah, diri sendirinya harus dalam keadaan sehat dan diusahakan dalam keadaan berwudu. Kemudian berikutnya adalah menyiapkan pasien. Nah, untuk pasien laki-laki, usahakan memakai celana pendek pasiennya ya. Nah, ini untuk memudahkan proses pembekaman ketika misalnya ingin membekam di titik-titik, misalnya di betis atau paha bagian belakang, gitu ya. Nah, kemudian untuk pasien perempuan usahakan memakai sarung. Nah, lebih baik dalam keadaan berwudu. Ya, kecuali jika si pasien perempuannya itu sedang halangan, tidak perlu berwudu. Nah, pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, sebagai seorang yang akan membekam, kita harus mendeteksi kira-kira si pasien ini sakit apa. Nah, hal yang bisa kita lakukan selain meminta mereka ya untuk membawa hasil lab, hasil ronsen dan sebagainya, kita juga bisa melengkapinya dengan melakukan wawancara pasien. Ya, rumus pertanyaannya adalah kompak. Nah, K-nya adalah kondisi yang dirasakan, O-nya obat yang sedang dikonsumsi, M-nya makanan dan minuman yang sedang banyak dikonsumsi, P-nya penyakit berat yang sedang diderita atau pernah diderita, A-nya alergi, K-nya kondisi yang ada sudah berapa lama. Nah, ini untuk mendeteksi kira-kira si pasien itu sakit apa. Seperti itu. Ya. Bisa jadi sakit yang dirasakan itu karena minum obat tertentu, karena minum minuman tertentu atau makan makanan tertentu, atau penyakit lama yang sedang kambuh dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian penting untuk memeriksa fisik pasien. Ya, pemeriksaan umum adalah tekanan darah. Bisa dilakukan manual juga ya, pengecekan tensi itu dengan yang disebut teknik palpasi. Ya, mengecek denyut nadi. Berapa denyutan? Nah, selama 1 menit seperti itu. Ya. Kemudian pengamatan dan perabaan daerah keluhan, kira-kira sakitnya di mana, gimana, seperti itu. Nah, kemudian pemeriksaan penunjang lainnya ya, laboratorium, ronsen, radiologi, CT scan dan lain-lain. Nah, setelah itu baru adalah penyimpulan dan penentuan diagnosa penyakit ya, menentukan jenis penyakit, memperkirakan penyebab penyakit. Baru setelah ketahuan penyakitnya apa, itu kita menentukan titik-titik bekamnya. Jadi mengetahui penyakit sebelum kita melakukan pembekaman itu sangat penting agar bekamnya itu efektif. Kenapa? Karena bekam itu harus berdasarkan penyakit. Ya, beda penyakit, beda titik bekamnya. Walaupun mungkin ada beberapa titik yang sama antara satu penyakit dengan penyakit yang lainnya. Nah, pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, ini selama proses pembekaman. Ya, pertama, mangkuk bekam semprot alkohol, kemudian dikeringkan dan dibersihkan dengan tisu. Ya, baca basmalah dan doa kesembuhan. Kemudian pakai masker dan sarung tangan.
Kemudian letakkan alat bekam di daerah yang akan dibekam. Kemudian kokang secukupnya 2-3 kali, tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Tunggu sekitar 5 menit. Nah, sambil menunggu masukkan jarum bekam ke pulpen bekam. Buka penutup mangkuk bekam bagian atas dan angkat mangkuk bekam. Kemudian olesi permukaan kulit dengan minyak zaitun. Lakukan bekam seluncur dan bekam tarik untuk relaksasi. Kemudian ambil pulpen bekam lalu tusukkan ke daerah bekam. Nah, setelah itu ambil mangkuk bekam dan pemantiknya, arahkan ke tempat semula, lalu kokang secukupnya, tunggu sekitar 5 menit. Nah, setelah itu ambil tisu dan letakkan di bawah mangkuk bekam dengan tangan kanan. Lalu perlahan buka penutup udara bagian atas mangkuk bekam dan segera buka. Ditekan lalu arahkan agar darah masuk ke dalam gelas bekam. Ya. Tahan tisu sampai sisa darah habis dan bersihkan ke seluruh daerah bekam dengan tisu tersebut sampai bersih. Ya. Kemudian bersihkan mangkuk bekam yang berisi darah kotor dengan tisu. Semakin parah penyakit seseorang, ya maka semakin merah kehitaman darah yang ada di gelas. Nah, setelah selesai, gelas bekam ditaruh di cawan untuk dibersihkan. Tutup luka tusukan dengan mengoleskan minyak zaitun. Nah, itu SOP pada saat proses pembekaman. Ya, minimal pemirsa peradaban ID mengenalnya seperti itu atau mengetahuinya. Setelah pembekaman, pertama berikan doa, tausiah dan semangat untuk sembuh. Kedua, sarankan makan berat sekitar 1 jam setelah bekam. Ketiga, tidak mandi sebelum 3 jam setelah bekam. Kemudian keempat, jangan langsung bekerja keras. Kelima, istirahat secukupnya, lebih baik tidur. Keenam, hindari berhubungan intim suami istri di malam setelah bekam. Ketujuh, sarankan herbal yang harus dikonsumsi untuk sakit yang dirasakan. Ya, jadi mengkombinasikan antara bekam ya berdasarkan titik-titik penyakitnya dan juga herbal berdasarkan juga penyakitnya. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah penyakitnya itu bisa sembuh ya dengan izin dan pertolongan Allah. Nah, pemirsa peradaban ID rahimakumullah, untuk selanjutnya adalah sterilisasi ya, sterilisasi. Pertama, jarum dan sarung tangan hanya boleh sekali pakai saja. Selesai satu pasien langsung buang. Kedua, pulpen bekam dan kompaan dilap dengan minyak zaitun, disemprot alkohol dan dilap kering dengan tisu. Ketiga, siapkan wadah atau ember yang berisi air yang sudah dimasukkan deterjen, sabun cuci cair dan garam. Keempat, masukkan mangkuk bekam yang terpakai ke air. Kelima, rendam sekitar 30 menit. Keenam, buang air rendaman. Ketujuh, masukkan air panas sampai merendam semua mangkuk bekam. Kedelapan, rendam selama sekitar 15 menit. Kesembilan, angkat mangkuk bekam. Kesepuluh, semprot dengan alkohol. 11, lap bersih dengan tisu. 12, simpan di cawan. Nah, itu kurang lebih proses sterilisasi yang bisa dilakukan. Kalau ada yang melakukan sterilisasi dengan cara yang lain, silakan. Ada berbagai pilihan cara untuk dilakukan. Ini salah satu caranya. Nah, selama proses sterilisasi, hindari memegang langsung mangkuk bekam. Semua proses menggunakan penjepit, ya seperti penjepit gorengan, kecuali saat pengelapan akhir dengan tisu. Nah, Mas Apik dan pemirsa peradaban ID rahimakumullah, ini juga bagian dari tadi itu pantangan-pantangan ya yang ditanyakan oleh Mas Apik. Kalau tadi pantangan ya orangnya, ini sekarang pantangan titik-titiknya. Nah, ada titik-titik terlarang untuk dibekam. Ya, pertama pipi. Nah, tidak boleh ya bekam di pipi. Kedua, leher bagian depan. Ketiga, ulu hati. Keempat, lipatan siku, sikut. Kelima, pembuluh besar, ya pergelangan tangan bagian depan. Keenam, lipatan paha. Ketujuh, tempurung lutut. Kedelapan, pantat. Kesembilan, lipatan lutut. Kesepuluh, bagian perut wanita hamil. Kesebelas, bagian tubuh yang ada varises, retak tulang, jaringan luka, infeksi, cacar, tumor, kanker,
terasa sangat sakit, dan sebagainya. Nah, ini ya, pemirsa peradaban ID rahimakumullah, titik-titik terlarang untuk dibekam. Nah, Mas Afik, ini untuk selanjutnya adalah orang yang butuh penanganan khusus ketika dibekam. Jadi ada orang-orang yang memang butuh penanganan secara khusus ya ketika dibekam. Pemirsa peradaban ID rahimakumullah, orang yang butuh penanganan khusus ketika dibekam, pertama, wanita yang sering mengalami keguguran kandungan. Nah, maka bekamnya jangan terlalu banyak. Hanya 1 kali penyedotan, kemudian hindari daerah pinggang dan perut. Kedua, orang yang diharuskan melakukan cuci darah setiap waktu tertentu. Nah, ini juga sama, bekam jangan terlalu banyak, hanya 1 kali penyedotan, dan waktunya di tengah-tengah antara waktu cuci darah yang satu dengan waktu cuci darah berikutnya. Ketiga, orang yang menggunakan peralatan bantu untuk mengatur detak jantung. Nah, pertama, bekam jangan terlalu banyak. Kedua, hanya 1 kali penyedotan. Ketiga, hindari daerah punggung, pundak, punuk, dan dada. Keempat, orang yang vertigo yang sedang dalam kondisi parah. Ya, nah, itu pertama, bekam jangan terlalu banyak. Kedua, hanya punuk serta urat leher kanan dan kiri. Kelima, orang tua dan anak-anak. Ya, orang tua dan anak-anak bekamnya jangan terlalu banyak, hanya 1 kali penyedotan seperti itu. Keenam, orang yang menderita penyakit gula atau diabetes. Nah, ya ini juga bekamnya jangan terlalu lama dan hanya 1 kali penyedotan. Ketujuh, orang yang menderita tekanan darah rendah atau anemia. Ya, pembekaman dilakukan 1 demi 1, jangan dilakukan di 2 tempat atau lebih secara bersamaan. Yang kedelapan, orang yang menderita penyakit menular. Ya, ini harus menggunakan peralatan bekam sendiri. Jadi orang yang menderita penyakit menular, ingat alat bekamnya harus sendiri. Tidak boleh digabung dengan yang lainnya. Nah, pemirsa peradaban ID rahimakumullah, inilah titik-titik bekam. Ya, silakan diperhatikan. Nah, ini tadi ya, saya ulangi, titik bekam ini juga berdasarkan hadis. Ya, jadi tidak sekedar semata berdasarkan anatomi tubuh ANSI, tapi berdasarkan hadis. Nah, yang pertama adalah titik pundak. Nah, ini untuk mengeluarkan racun. Yang kedua, itu di tengah tengkuk atau punduk. Nah, ini obat dari 72 penyakit dan 5 penyakit gila, belang, dan sakit gigi. Kemudian bagian tengah kepala, ya ini untuk gangguan sihir. Nah, kemudian 2 urat leher. Nah, ya ini untuk sakit telinga, mata, polip, ya hidung, flu, tenggorokan, lidah, gondok, pipi bengkak, kaku, kuduk atau leher, dan melancarkan peredaran darah. Kemudian yang kelima, punggung. Nah, untuk penyakit pegal atau nyeri di punggung. Kemudian di bagian punggung kaki. Nah, ini untuk sakit punggung kaki. Nah, kemudian di bagian kaki yang terkilir. Nah, kemudian di rongga tengkuk ya untuk penyakit kusta, di pinggul untuk pegal-pegal pinggul. Nah, kemudian di kedua pelipis berguna untuk mengobati pusing, ya sakit pada bagian wajah dan batuk. Dan titik-titik lainnya berdasarkan jenis penyakit. Jadi subhanallah ya, Mas Apik dan pemirsa peradaban ID rahimakumullah, ini diantara keistimewaan bekam. Ya, berbekamnya ada dalilnya, titik-titiknya ada dalilnya, manfaatnya ada dalilnya, manfaat dari tiap titik itu juga ada dalilnya. Subhanallah. Maka wajar ketika dikatakan bekam adalah pengobatan Nabi. Nah, pemirsa peradaban ID rahimakumullah, ini untuk pengenalan ya, ini titik-titik bekam berdasarkan penyakit. Nah, ini diabetes. Nah, ini titiknya ada beberapa titik. Kemudian demam berdarah, ya ini ada 3 titik. Kemudian penyakit jantung, nah ini 2 titik di dada dan 2 titik di belikat ya. Kemudian paru-paru, nah ini ada 4 titik ya. Nah, kemudian darah tinggi, nah ini ada 5 titik. Kemudian masalah kecantikan atau kalau Mas Apik kegantengan. Nah, ini
di kanan dan kiri dagu, ya. Nah, asam urat, nah ini ada beberapa titik, ya. Kemudian ginjal, nah ini di kanan dan kiri pinggang. Nah, kemudian lemah syahwat, impoten, ya. Nah, ini titik-titiknya. Kemudian asma, nah ini titiknya. Kemudian vertigo, ya, atau migrain, ini titik-titiknya. Stroke, nah ini titik-titiknya. Ya, wasir, nah ini titik-titiknya. Dan lain-lain. Ya, wallahu a'lam. Baik Mas Apik dan pemirsa Peradaban ID rahimakumullah, itu barangkali pemaparan materi yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan pengenalan pengobatan bekam ya. Untuk selanjutnya mangga saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Apik ya. Kepada Oke, Mas Apik, falyatafadhal. oke. Sebelumnya jazakumullah khairan kepada Ustadz Mas Sambas untuk pemaparannya tadi ya terkait dengan bekam. Tadi detail banget ya. Bahkan titik-titiknya pun juga dijelaskan ya. Ini semacam apa ya, memberikan edukasi pengenalan gitu ya. Mungkin kalau yang berminat untuk kemudian pelatihan bekam dan sebagainya mungkin bisa menghubungi Pak Sambas melalui Instagram beliau @terapi center kita. Nah, bagi pemirsa dimanapun Anda berada yang menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan dapat Anda sampaikan melalui live chat di YouTube. Dan ternyata memang sudah ada pertanyaan banyak ini, Ustaz. Pak Samas, ini kita akan coba menjawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah dari Ibu Sri Risna Danari. Tanya Ustadz, kalau gula darah di atas 300 apakah boleh dibekam? Ya, langsung jawab Mas Apik. Iya, iya, Pak Sambas, apa? Nah, ya. Tadi di apa namanya slide share yang saya presentasikan juga sebetulnya ada tadi. Ya, mungkin ibu siapa tadi, Mas Apik? Ibu siapa tadi ya? Ibu Sri Risna Danari. Nah, barangkali tadi Ibu Sri bertanya itu sebelum saya menjelaskan tadi begitu ya. Karena tadi sebetulnya di PowerPoint-nya sudah ada. Untuk gula darah di atas 300 apakah bisa dibekam? Bisa. Tapi Bu, ingat, untuk yang gula darah di atas 300 itu butuh penanganan khusus pada saat pembekaman. Pastikan yang melakukan proses pembekamannya adalah orang yang sudah expert, ya. Bukan mohon maaf orang yang baru bisa, orang yang masih belajar, orang yang masih coba-coba, karena itu berisiko, ya. Nah, penderita diabetes atau gula ya itu termasuk orang yang membutuhkan penanganan khusus ya. Tadi ada beberapa orang yang memang butuh penanganan khusus ya ketika dibekam. Nah, diantaranya adalah orang yang mengalami diabetes. Apakah bisa sembuh? Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah bisa sembuh. Kenapa? Karena diabetes atau gula itu masalah utamanya adalah tidak berfungsi maksimalnya pankreas. Ya, pankreas menghasilkan insulin. Insulin fungsinya adalah untuk mengkonversi kadar gula ya di dalam darah ke dalam bentuk energi. Ketika pankreas bermasalah, insulin yang dihasilkan itu sedikit. Nah, ketika insulin yang dihasilkan sedikit, maka kemampuan untuk mengkonversi gula darahnya juga sedikit, akhirnya di dalam darah tetap banyak kadar gula sehingga orang kemudian mengalami kadar gula atau penyakit penyakit gula diabetes. Penyembuhannya gimana dengan pendekatan bekam? Maka nanti bekam akan fokus untuk mengupgrade, mengobati, memperbaiki pankreas. Nanti akan dilakukan pembekaman di titik-titik pankreas. Untuk apa? Untuk membersihkan berbagai kotoran, sumbatan, ya, gangguan-gangguan darah yang ada di organ pankreas. Ketika kotoran, sumbatan, dan lain-lain yang ada di pankreas dibersihkan, insya Allah ya pankreas itu akan berfungsi normal kembali. Ketika pankreas berfungsi normal kembali, dia akan menghasilkan insulin dalam kadar yang normal, maka insulin pun akan bisa mengkonversi ya kadar gula dalam darah secara normal. Jadi insya Allah penyakit diabetes juga bisa disembuhkan. Tentu tidak bisa sekali
2 kali bekam. Butuh ya pembekaman yang intensif. Penanganan untuk orang yang diabetes, pertama bekamnya butuh penanganan khusus. Yang kedua bekamnya adalah intensif. Yang ketiga juga nanti dikombinasikan dengan herbal. Jadi ada herbal yang harus dikonsumsi untuk membantu ya mempercepat pengobatan dari pankreas. Selain bekam juga mengeluarkan langsung ya kadar-kadar gula di dalam darah. Jadi manfaat bekam untuk diabetes ada 2 pendekatan. Pertama, mengobati pankreasnya sebagai penghasil insulin. Yang kedua, untuk membersihkan kadar gula di dalam darah, membantu mengurangi. Ya, penting untuk mengobati pankreas. Kenapa? Karena kalau sekedar mengurangi kadar gula yang ada di dalam darah, sementara pankreasnya itu tidak diobati, nah itu seperti kita membersihkan ya air genangan akibat bocor genteng rumah, tetapi genteng rumah yang bocornya tidak ditambal. Maka selama pankreasnya itu tidak diobati, tidak diperbaiki fungsinya, obat apapun yang diminum itu sifatnya hanya sementara, ya. Biasanya disuntikan insulin atau minum obat insulin ya untuk menormalkan kadar gula yang terlanjur banyak di dalam darah. Tapi selama pankreasnya tidak diobati, ya akan banyak lagi. Maka harus butuh 2 pendekatan, yaitu ya kadar gula dalam darahnya harus dibersihkan, dikurangi, dinormalkan, tetapi pankreasnya juga harus dinormalkan. Nah, disitulah fungsi bekam, ya menormalkan fungsi pankreas dan membersihkan kadar gula dalam darah. Sekaligus juga tentunya ya harus tadi dikombinasikan dengan herbal dan terapinya tidak cukup sekali, tentunya harus agak intensif dulu sampai betul-betul sembuh. Yang kedua, mengkonsumsi herbalnya juga harus intensif, ya tidak bisa sekali 2 kali, sehari 2 hari, tapi harus intensif. Begitu Mas Aku. Oke, sebelumnya juga mengucapkan pesan kepada Sambas atas jawabannya. Semoga tadi bisa menjawab ya Bu Sri ya yang sudah tadi bertanya. Nah, ini ada pertanyaan titipan dari redaksi nih. Ini ada yang bertanya seperti ini nih. Apakah kemudian kemudian dibolehkan hijamah ini kemudian ditarik kayak semacam ujroh gitu? Atau memang tidak boleh orang yang berpekam itu tidak boleh tidak boleh ada ujrohnya gitu? Nah, ini debatable Mas Afik nih, ya. Ada sebagian ulama yang membolehkan untuk memasang ujroh, ada juga ulama yang tidak membolehkan. Jadi ini sifatnya adalah khilafiyah. Memasang ujroh boleh, tidak memasang ujroh juga boleh. Kenapa? Karena secara pendekatan ajaran Islam, bekam ini adalah bagian dari ajaran Islam. Secara kesehatan, bekam juga adalah bagian dari terapi sebagaimana terapi-terapi atau pengobatan-pengobatan yang lainnya. Ya seperti kiropraksi, seperti pijat dan yang lain-lain yang dimana misalnya kiropraksi, pijat dan lain-lain memasang tarif bekam, memasang tarif ujroh gitu ya, infaknya, tarifnya, nah maka bekam juga boleh. Jadi dalam hal ini saya tidak mengarahkan ke boleh pasang ujroh atau tidak pasang ujroh, saya lebih ke arah bahwa itu adalah khilafiyah. Memasang ujroh boleh, tidak memasang ujroh juga boleh. Seperti itu Mas Afif. Oke, itu tadi ya jawaban dari pertanyaan titipan redaksi terkait dengan apakah kemudian boleh seorang yang membekam itu kemudian memasang ujroh ya gitu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi memang Pak Mas Sambas ini memilih untuk kemudian tidak mengarahkan pada satu pendapat ya, karena memang ini kan khilafiyah. Nah, mungkin 2 pertanyaan lagi saat ini. Ini ada pertanyaan dari akun Irfan Syukur. Mohon izin bertanya Ustadz, ada yang menyampaikan darah bekam berasal dari area interstisial atau antar sel. Mohon penjelasannya. Ya, baik. Ya, Mas siapa tadi? Mohon maaf yang bertanya. Mas Irfan Syukur. Mas Irfan. Baik, Mas Irfan rahimahumullah. Ya.
Pertama bahwa tadi siklusnya ya kita runut dari awal. Darah atau sel darah ya itu dihasilkan oleh sumsum tulang. Ya. Dihasilkan oleh sumsum tulang, dia akan beredar di pembuluh darah. Dia akan berfungsi maksimal selama 120 hari atau sekitar 4 bulan. Setelah 4 bulan, itu dia akan rusak. Akan malah menjadi kotoran-kotoran di dalam pembuluh darah. Nah ini tadi ya, ini hasil riset dari profesor, dokter yang tadi risetnya itu ditayangkan di awal. Nah, kotoran-kotoran ini ada yang kemudian melengket, ya, nempel di pembuluh-pembuluh darah, ada yang kemudian nyumbat di saluran-saluran pembuluh darah yang kecil, dan lain-lain. Subhanallah, Maha Suci Allah, kekuasaan Allah, darah-darah kotor itu oleh Allah disimpannya itu di punggung. Ya, disimpan di punggung. Nah, kalau kita perhatikan, punggung itu adalah area luas. Area luas yang relatif jauh dari organ. Nah, kira-kira Mas Hafid, kenapa darah-darah kotor itu oleh Allah dikumpulkannya di punggung, bukan di perut, atau di dada? Ya. Karena kalau punggung itu dia setelah punggung ditutup oleh atau dihalangi oleh tulang, jauh dari organ. Beda kalau misalnya darah kotor itu disimpannya, dikumpulkannya di dada atau di perut, dekat organ-organ. Nah ini lebih besar resikonya untuk merusak organ-organ itu. Nah subhanallah ya, tubuh oleh Allah diciptakan, Maha Suci Allah, yang memiliki mekanisme tertentu, darah-darah kotor itu disimpannya di punggung. Jadi punggung itu seperti TPA. Apa tuh TPA? Ya, tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan akhir darah-darah kotor. Nah, jadi Mas Irfan rahimahumullah, ya, darah kotor itu disimpannya itu di punggung. Nah, bekam, makanya kita melihat orang ketika dibekam itu lebih banyak tentunya di daerah punggung, ya. Nah, bekam itu mengeluarkan darah dari pembuluh-pembuluh darah permukaan. Dari pembuluh-pembuluh darah permukaan. Ada pembuluh-pembuluh besar. Kalau darah segar, kalau darah bersih, itu adanya di pembuluh darah besar. Makanya orang ketika donor darah, itu ngambilnya dari pembuluh darah besar. Kenapa? Karena memang akan mengambil darah bersih. Begitu. Ya. Nah, kalau darah-darah kotor, disimpannya di pembuluh darah permukaan. Dia ya di sekitaran tidak jauh dari kulit ari. Ya makanya bekam itu hanya melukai sampai sebatas kulit ari. Nah makanya subhanallah ya, di antara keistimewaan bekam yang lain, setelah misalnya selesai pembekaman, walaupun kulit itu ditusuk, ya maka udah darah itu tidak akan mengalir lagi. Darah itu tidak akan keluar lagi, akan stop. Tidak pernah kita misalnya melihat orang setelah dibekam darahnya masih ngalir gitu ya, itu pasti terhenti. Kenapa? Karena tadi hanya sebatas sampai kulit ari. Ya, jadi tidak nembus ke dalam seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Oke, sebelumnya jazakumullah khairan kepada Pak Sambas atas jawabannya. Dan mungkin ini terakhir ya Pak Sambas, mungkin pertanyaan penutup dari saya, mungkin sekalian juga mungkin nanti ada apa pesan-pesan yang disampaikan. Tadi sebenarnya saya ingin bertanya tadi ya soal tadi Pak Sambas sempat menyinggung bahwasannya apa namanya amat keliru jika disebut bahwa pupuk kami ini adalah dalam tanda petik alternatif ya, karena kan orang selalu menganggapnya bahwa metode apa semua yang selain medis gitu ya, medis yang misalkan ke klinik atau rumah sakit itu dianggapnya sebagai alternatif. Nah, apakah memang memang semestinya umat Islam itu menyandarkan pengobatannya pertama kali gitu itu kepada apa pengobatan Nabi atau memang seperti apa kalau mungkin yang dipahami oleh Pak Somis? Ya betul Mas Afik ya.
Pemirsa peradaban ID rahimakumullah, ya tadi di awal disampaikan bahwa kata Nabi, ya sebaik-baik pengobatan bagi kalian itu adalah berbekam. Mas Afik, ketika kita akan melakukan sesuatu, apakah kita menginginkan melakukan yang biasa saja atau yang terbaik? Pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Nah, Nabi tadi sudah menyampaikan bahwa pengobatan yang terbaik itu adalah bekam. Nah, ingat, ini Nabi yang mengatakan, Nabi yang mengkhabarkan, Nabi yang menyampaikan. Jadi bekam ini adalah pengobatan yang terbaik. Jadi sebagai seorang muslim yang cinta pada nabinya, yang mahabbah pada nabinya, yang taat pada nabinya, ketika Nabi menyampaikan bekam adalah pengobatan yang terbaik, maka sudah selayaknya kita selaku umatnya menjadikan bekam itu sebagai pengobatan yang terbaik. Artinya menjadikan bekam ini sebagai pengobatan yang utama, ya, bukan pengobatan alternatif. Ya, kita bisa bayangkan tadi Mas Afik, ya, bahkan dalil-dalil bekam itu turunnya pada saat peristiwa agung, yaitu Isra Mi'raj. Bahkan yang mengingatkan Nabi untuk berbekam itu adalah para penduduk langit, para malaikat. Ya, para malaikat selain meminta Nabi untuk berbekam, juga meminta Nabi menyuruh umatnya untuk berbekam. Nah, ini luar biasa. Ini sudah pasti menunjukkan bahwa begitu besar keistimewaan dan keutamaan pengobatan dengan bekam. Makanya bagi orang beriman, bagi seorang muslim, tentu sudah selayaknya menjadikan bekam ini adalah pengobatan utama, bukan pengobatan alternatif. Wallahu a'lam. Oke, sebelumnya jazakumullah khairan kepada Pak Samad atas jawabannya. Dan kita sudah ada di akhir sesi kita pada sore hari ini ya. Ini juga sudah lewat juga ya. Nah, mungkin ada yang ingin Pak Samad sampaikan untuk penutup kita pada sore hari ini. Ya, baik. Mas Afik dan pemirsa peradaban ID rahimakumullah. Bekam itu adalah sunnah Nabi. Bekam itu adalah ajaran Nabi. Bekam itu adalah ajaran Islam. Pada saat seseorang melakukan bekam dengan niatan untuk memperoleh kesehatan, dia akan memperoleh satu kebaikan, yaitu kesehatan saja. Tapi pada saat seseorang melakukan bekam karena niat menghidupkan sunnah Nabi dalam masalah pengobatan, maka dia akan memperoleh dua kebaikan sekaligus. Pertama, kebaikan memperoleh pahala, ya, menghidupkan sunnah Nabi, menjalankan perintah Nabi. Yang kedua, memperoleh kebaikan berupa kesehatan itu sendiri. Innamal a'malu binniyat. Maka ketika kita menjalankan bekam, niatkan juga atau bahkan niat utamanya adalah untuk turut menghidupkan sunnah Nabi dalam bidang pengobatan. Wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para pemirsa peradaban Islam di mana Anda berada. Untuk kontak dari Ustadz Marsambas ya, mungkin bisa nanti dicatat oleh para pemirsa, yaitu 0812 8625 2435. Sekali lagi 0812 8625 2435, atau bisa dihubungi melalui Instagram @terapiscenter kita.